Hai guys, welcome back to my YouTube channel lagi sama gue Victor. Kali ini gue bakal bikin video reaction lagi nih guys. Gue kali ini bakal reaction dari channel YouTube-nya Biko Story. Kalau misalnya kalian belum tahu Biko Story itu apa, jadi gue jelasin sedikit. Jadi channel itu bikin kayak animasi-animasi, tapi animasi itu terkait dengan sejarah yang ada di Indonesia gitu. Dan sekarang ini gue pengen ngereaksi yang dia bikin animasi mengenai Sumanto gitu guys. Gue pengen tahu sebenarnya Sumanto tuh, gue tahu lah Sumanto itu makan orang gitu, makan daging orang, tapi gue nggak tahu lebih detailnya karena apa gitu. Jadi gue pengen tahu dari video ini gitu. Siapa tahu di dalam video ini bisa menjelaskan kenapa Sumanto itu bisa memakan daging manusia gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue supaya channel gue bisa berkembang. Dan jangan lupa follow semua sosial media gue, ada Twitter dan Instagram. Oke guys, jadi gue usah lama-lama lah basa-basi. Gue juga penasaran sebenarnya itu tuh kenapa gitu Sumanto itu makan daging orang gitu. Kita langsung ke dalam videonya. Oke guys, 3, 2, 1. Biko Story. Kalau misalnya kalian belum subscribe guys. Abis itu subscribe channel gue, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya. Ini bakal di horor channel nih Biko kayaknya. Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba menceritakan kisah dari Sumanto, seseorang yang pernah menggemparkan media di Indonesia, sehingga pada masanya hampir semua orang mengetahui atau setidaknya pernah mendengar nama dari Sumanto. Oh, gue tahu. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Suryadirka dan Samen. Keempat saudara lainnya adalah Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Nama Jawa banget tuh. Sumanto kecil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pulumutan 1. Teman-teman masa kecil Sumanto kerap memanggilnya hanya dengan nama panggilan Suman. Sumanto sendiri saat kecil dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Ketika ia lulus dari SD, Sumanto berkeinginan untuk masuk di SMP Negeri 1 Kemangkon. Namun di saat itu ternyata nilainya masih belum mencukupi. Pada masa itu, sebagian besar sekolah menerapkan standar NEM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat untuk mendaftar di sekolah tersebut. Dan karena nilainya masih belum mencukupi, maka ia mengulang kelas 6 SD Bodoh di emang SD berarti emang Negeri Sumanto. Pulumutan 2. Setahun setelahnya, barulah ia bisa masuk ke SMP pilihannya. Setiap harinya Sumanto berjalan pulang pergi sekolah dengan jarak sekitar 3 km. Dan seperti anak lain pada masanya, selain bersekolah Sumanto juga menggembala hewan ternak. Di masa SMP inilah, keluarga Sumanto mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup, memaksa mereka untuk menjual perabotan yang ada di rumah demi bisa mendapatkan sesuap nasi. Kelaparan merupakan hal yang biasa bagi Sumanto dan keluarganya. Mulai ngerti nih. Hingga di saat Sumanto sudah memasuki kelas 3 SMP, dirinya kemudian akhirnya putus sekolah. Dan mungkin itu pun karena alasan ekonomi. Kehidupan berjalan dan terus berlalu. Namun himpitan ekonomi terus mengikuti Sumanto. Rupanya bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tangganya juga tidak kalah berantakan. Istri pertama Sumanto, yaitu Sutrima, hanya sempat menjalin rumah tangga yang sangat singkat. Mereka awalnya bertemu di Lampung di saat Sumanto masih merantau. Namun setelah mereka membina rumah tangga, rupanya masalah KDRT harus membuat rumah tangga mereka kandas. Manto bener-bener, manto, Setahun setelahnya, Sumanto kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tugiem. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan lucu tebu di ya Lampung. namanya ya. Dan dari pernikahan ini, kali ini Sumanto dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun meski demikian, tidak banyak perubahan dalam rumah tangga Sumanto. Anaknya tahu Seperti bapak yang rumah makan tangga orang yang gimana pertama, ya. mereka kerap bertengkar dan kadang terjadi KDRT. Dan pernikahan mereka pun pada akhirnya juga harus kandas. Ya Allah, tok. Semua permasalahan itu Kawin doang lu bikin lagi-lagi anak, habis kemungkinan itu karena nggak mau diawali tanggung masalah jawab. ekonomi. Hidup dalam kemiskinan. Bagus Sumanto tapi yang ya saat gambar itu ya. tinggal sendiri dalam Mantep gubuknya, loh. kerap membayangkan untuk menyantap makanan yang lezat. Hayalan itu membuat pikiran Sumanto semakin liar. Dan entah apa yang mendorong Sumanto, Kan masuk kan. ketika muncul pengumuman orang yang meninggal, muncullah pikiran untuk mencoba daging manusia. Duh,
Sekilas Cok. informasi, hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia dikarenakan mendalami ilmu hitam tertentu. Namun pengurus Yayasan HS Mustajab, yaitu Kiai Haji Supono dan juga Bapak Ahmad, mengatakan bahwa keinginannya untuk memakan daging manusia semata-mata murni karena ia sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Dengan kejiwaan Sumanto yang saat itu depresi, membuat dirinya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan itu. Kita kembali ke kisahnya. Bagus Ketika banget ada gambar pengumuman asli. orang yang meninggal, maka Sumanto langsung mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Di hari Sabtu, 11 Januari 2003, terdengar berita Mbok Rina meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Manja Tengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya Sumanto langsung beraksi untuk menggali makam Mbok Rina. Ia beraksi seorang diri, menggali makam di malam hari menggunakan kedua tangannya. Berani banget cok dia Tanah cok. kuburan yang masih baru Ini masih makan sangat daging lemah orang dong. dan masih sangat mudah untuk digali. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, mayat tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda ontelnya. Ia menuju ke rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Keberani ya, gue aja bayanginnya Setelah merinding sampai, loh, bener dah asli. Sumanto meletakkan mayat Mbok Rina di pekarangan rumah. Lalu sambil duduk di pekarangan, Sumanto mulai memotong tubuh Mbok Rina dengan sebuah pisau. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging kemaluan Mbok Rina. Ih, Kemudian memotong bagian tulang kering kaki dan memisahkannya dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha Mbok Rina, sementara potongan tubuh lainnya kemudian dikubur kembali. jangan banget cok. Keesokan harinya, seorang warga melintas dan melihat makam Mbok Rina yang sudah berantakan. Dan setelah memberitahu warga yang lain, mereka kemudian mengecek langsung ke kuburan dan mendapati mayat Mbok Rina sudah menghilang. Kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar ke masyarakat. Warga di Desa Manja Tengah menjadi geger. Mereka menduga bahwa mayat itu akan digunakan untuk sebuah ritual ilmu hitam, yang tentu tujuannya bisa digunakan untuk kejahatan. Warga menjadi sangat resah kala itu. Informasi tersebut juga pada akhirnya sampai ke telinga polisi, yaitu markas kepolisian Resor Purbalingga. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga, Tapi ya zaman-zaman dulu ya 2013 lah, tahun 2000-an. Itu emang masih kental gitu, ilmu-ilmu gaib dan juga kayak ilmu-ilmu gaib yang mengatasnamakan kuburan gitu. Kayak misalnya lu harus naburin tanah kuburan yang baru banget, terus juga lu ngambil tali pocongnya buat lu bukan seserahan sih, pesugihan lah gitu. Cerita itu kalau dulu tuh kental banget, tapi nggak tahu kalau misalnya sekarang ya. Sekarang kan udah banyak batu era globalisasi, entah terbuka apa enggak pemikirannya, tapi gue nggak tahu lah gitu kan. Luaran Indonesia kan banyak tuh pedesaan-pedesaan yang masih lekat dengan kultur yang ada di sana. Gue juga belum tahu, tapi seharusnya udah nggak ada sih, karena ya udah masuk dunia Instagram kayak TikTok dan lain-lain. Globalisasi, teknologi udah semakin cepat. Gue yakin lambat laun juga tradisi-tradisi yang mistis-mistis kayak gini juga udah hilang gitu. Kita lanjut aja, oke? yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi, mengatakan ada seorang warga yang mencurigai seseorang yang menggunakan kalung mirip dengan kulit kelamin. Ih, Dan ya itu Allah. adalah Sumanto. Alamak, Jang. Dari sini mulailah dikembangkan penyelidikan. Dugaan semakin kuat dengan laporan warga yang bermunculan satu persatu. Mereka mengatakan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap yang ada di sekitar rumah Sumanto. Polisi dengan cepat bergerak untuk Aduh. menangkap Sumanto di gubuknya, yaitu di Desa Pelumutan. Bener-bener, Cok. Tidak butuh pengapungan yang ekstra, Psikopat anjing. Sumanto ternyata sama sekali tidak melawan. Ia terlihat biasa saja, dan ia juga mengaku bahwa dirinya yang mengambil mayat Mbok Rina. Sumanto mengatakan bahwa Dan satu lagi nih guys, gue kritik ya, kenapa nggak mengganti namanya dari Mbok Rina itu, yang mayat itu, ke yang lain gitu. Jadi kalau misalnya itu bener namanya itu kan, jadi kan kayak yang keluarga itu terasa dibawa-bawa lagi gitu. Terlalu sensitif lah menurut gue ya. Kalau bisa ya disamarkan dikit lah. Jadi kritik gue gitu aja. ia memasak dagingnya, dan bahkan ia menawari polisi untuk ikut memakan daging itu. Waduh, goblok, ini the real of goblok Polisi aja. pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Dari hasil interogasi,
Sebagian daging yang sudah dimasak bahkan sempat diberikan kepada sang ayah. Anjir Tentunya di dong. saat itu sang ayah tidak mengetahui bahwa daging tersebut sebenarnya adalah daging manusia. Ya Allah, Cok. Sumanto di saat itu mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Dengan cepat satu porsi langsung dihabiskan oleh sang ayah. Pengakuan lain yang membuat orang bergidik ngeri. Tolol. Sumanto sempat memakan daging mentahnya. Ih, Sementara sisa daging lainnya sempat juga dibakar dan digoreng oleh Sumanto. the real anjing serem banget. Dari Cok. pemeriksaan lebih lanjut, Gambarnya. Sumanto mengaku bahwa ini bukanlah mayat pertama yang dimakan. 2 mayat juga sempat dimakan oleh Sumanto. Ia tidak mengenal siapa mayat itu. Hal tersebut dilakukannya di saat ia masih bekerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. Ini sih the real psikopat yang ada di Indonesia anjing. Ngambil-ngambilin mayat terus dimakan anjing. Waduh, goblok banget, kanibal bet dah. Ada aja gitu orang kayak gini ya. Psikisnya benar-benar terganggu gitu. Kemasukan setan nih pasti ini orang nih. Serem banget anjing liat gambarnya. Rekonstruksi kejadian Real kemudian banget, Cok. dilakukan pada tanggal 18 Januari di tahun 2003. Sengaja polisi memulai sangat pagi, yaitu di sekitar jam 6:30 menit. Serem Hal banget anjing tersebut mukanya. dilakukan untuk menghindari warga yang membludak. Namun rupanya warga sangat antusias untuk melihat. Sementara rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi sangat histeris ketika Sumanto memperagakan cara makan dan bagaimana cara Sumanto memotong tubuh korban. Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto hanya memakan 3 orang. Kemungkinan korbannya jauh lebih banyak dari yang mereka ketahui. Mengingat adanya laporan masyarakat yang mengadukan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya. Termasuk seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto, yaitu Mistang. Bahaya Mistang banget, Cok, dilaporkan Cok. menghilang tepat setelah memijat Sumanto. Akibat dari perbuatannya, Sumanto kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Ya, 5 tahun doang lagi. Akan tetapi karena berkelakuan baik, maka Sumanto tak menjalani hukuman penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006. Usai dari penjara, Sumanto kemudian tinggal di Pondok Rehabilitasi Mental Anur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar. Berulang kali Sumanto berusaha pulang ke kampung halamannya, namun warga selalu menolaknya. Yang mungkin saja mereka masih trauma, terutama keluarga dari korban. Iyalah, siapa yang agak trauma dong. Namun sebenarnya kini Sumanto sudah banyak berubah. Bukan lagi Sumanto yang kerap memakan daging manusia. Sumanto di saat itu sudah banyak belajar mengenai agama. Ia sering melafalkan bacaan Quran Bagus, dan bagus. bahkan dirinya ikut berdakwah di luar kota bersama dengan almarhum Kiai Haji Supono. Meskipun masih banyak kekurangan, namun setidaknya Sumanto mau berubah. Dan bahkan sebenarnya sudah banyak sekali perubahan dalam diri Sumanto. Dirinya kini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau udah berubah lah, aman lah. Itulah kisah Sumanto. Tentunya masih banyak detail yang belum diceritakan dalam video ini. Dan jika kalian punya koreksi ataupun punya pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Ini sini, ini Wassalamualaikum part yang warahmatullahi paling serem wabarakatuh. tuh di sini anjir. Parah, fix. Gila. Lah, ini nih kreatornya tuh gue applause dulu lah. Niat banget, terus ilustrasinya juga tuh bagus banget, Cuk. Wah, ini harus diapresiasi. Kayak gini-gini nih yang rame harusnya channelnya. Dan sedikit koreksi dari gue tuh untuk penyebutan nama enggak tersangka sih, korban itu menurut gue ya disamarkan gitu. Karena kalau misalnya ada keluarganya atau orang terdekat atau nonton tuh pasti takutnya itu mereka tuh tersinggung gitu aja. Dan juga gila sih, ini Sumanto nih dari kecil susah nggak pernah makan daging, gedenya nyari daging manusia, dan dia bilang juga gak cuma satu yang dia makan. Berarti kan dia doyan ya. Anjing, apa enaknya makan daging manusia dah. Ini kalau misalnya di dalam agama gue tuh daging manusia itu haram anjing. Ibaratnya lu makan daging lu sendiri. Dah gue nggak bisa dibayangin anjing. Nggak bisa bayangin gue, sumpah. Enak gue parah. Apalagi ngeliat pas tadi tuh yang apa namanya Sumanto yang ada darah-darahnya tuh, itu real banget asli. Jago banget kreatornya gambar nih. Mungkin kali ya, mungkin nih next kalau misalnya channel gue berkembang, channel gue grow up lah gitu, gue bakal bikin video draw my life sama channel inilah. Minta kerjasama lah, mungkin siapa tahu dibantu gitu kan, tipis-tipis. Sekali lagi gue applause banget sama
Biko Story karena ya gambarnya bagus, pembawaannya juga bagus. Good luck lah terus buat karya-karyanya dan juga buat gue juga gitu. Gue sempet tahu tentang Sumanto tapi cuma sekedar tahu gitu dia makan orang. Jadi gue tahu sebenarnya ceritanya Sumanto ya karena video ini gitu. Jadi dia karena ya kekurangan, jadi dia memutuskan untuk makan yang belum pernah dia makan. Ya psikisnya lah intinya yang kena gitu. Aneh dah, bener-bener dah. Sekian video gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka video-video kayak gini, tinggal komen di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue supaya channel gue bisa berkembang. Dan jangan lupa follow semua sosial media gue, ada Twitter dan Instagram. Oke? And see ya, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.